Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Mekaro Santiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Widya Dharma Klaten, akan melaksanakan PPL aksi keempat dengan materi fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, pagi ini kita bertemu lagi di pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sifat duduk siap. Berdoa mulai. Sudah sarapan ya? Sudah. Silakan sebelum pelajaran dimulai, cek dulu kebersihannya. Dilihat kanan kiri kalian apakah masih ada sampah sisa kemarin kalian jajan, silakan dicek. Jika masih ada sampah silakan dibuang ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa cinta tanah air. Lagu nasional yang kalian suka apa? Garuda Pancasila. Oke, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan semuanya berdiri. Ya, hari ini Bu Novi presensi dulu yang tidak berangkat siapa? Ada yang tidak berangkat? Nihil. Minggu lalu sepertinya Nadia tidak berangkat. Hari ini sudah berangkat? Sudah sehat Nat? Sudah ya. Oke, Bu Novi mau mengecek seragam kalian. Fauzi nih biasa. Dasinya mana Zi? Fauzi. Iya, dipakai dulu dasinya. Bajunya dimasukkan, dasinya dipakai. Silahkan. Ya, ini buat contoh yang lain ya. Jangan sampai melanggar peraturan sekolah. Nanti kita akan bahas pelajaran tentang peraturan-peraturan. Ya. Nah, Bu Novi mau mengingatkan materi minggu lalu. Ya, masih ada yang ingat minggu lalu materinya apa? Makna dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada berapa alinea anak-anak? Ada 4. Nah, makna dari alinea pertama, ada yang tahu siapa? Ya, sebentar. Ya. Bangsa Indonesia dan memerdekakan dan menentang penjajahan. Tekad bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dan menentang penjajahan. Kita masuk ke alinea keempat.
4. Makna alinea keempat ada apa di situ? Ada? Iya. Ada apa? Tujuan negara. Masih ingat isi tujuan negara Indonesia itu apa? Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, itu adalah tujuan bangsa Indonesia. Kelas 8F pinter-pinter ya. Ya, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Silakan bukunya dikeluarkan, pulpennya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Tentang bab 2, yaitu kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2. Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membiasakan bersyukur memiliki Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai sikap beriman dan bertakwa. 2. Menunjukkan makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan. 3. Menganalisis makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar. 4. Menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nanti kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. 4. Menyajikan hasil identifikasi tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah melewati pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kita masuk ke pembelajaran. Kemarin sudah Bu Novi jelaskan tentang membahas makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan itu berdiri. Adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna Undang-Undang Dasar dari batang tubuh Undang-Undang Dasar, ya. Kemarin sudah Bu Novi jelaskan ada alinea 1, 2, 3, dan 4. Ya, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah dilandasi dengan undang-undang. Entah itu peraturan daerah, ya. Di daerah ada peraturan daerah, ya. Kota Pemalang juga ada peraturan daerah, tetapi harus memusat, harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Bu, Ya. Mau bertanya apa? Silahkan. apakah Undang-Undang
dasar dapat dirubah. Apakah undang-undang dasar dapat dirubah? Pernah dengar kata amandemen tidak? Pernah ya? Amandemen artinya perubahan. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Mas Delon? Ya, betul sekali. Mas Delon, ada yang bisa jawab pertanyaannya Mas Delon? Saya, Bu. Ya, Khairan, silahkan mau menjawab. Undang-undang dasar dapat diubah atau diamandemen. Buktinya ada amandemen sebanyak 4 kali. Ya, tepuk tangan buat Khairan. Ya. Pasal-pasal dalam undang-undang dasar itu boleh dirubah. Ya, boleh diamandemen sesuai dengan seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu peraturan bisa dirubah. Tetapi kalau pembukaan undang-undang itu tidak bisa diubah. Ada pertanyaan tidak? Apa gunanya peraturan bagi masyarakat? Apa gunanya peraturan bagi masyarakat? Ada yang tahu nggak gunanya undang-undang dasar bagi masyarakat? Supaya masyarakat tidak rusuh. Ya, betul sekali. Peraturan atau undang-undang berguna bagi masyarakat untuk ya membatasi tingkah laku masyarakat. Contohnya ada melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar. Cara kita melaksanakan atau mempertahankan sikap-sikap yang sesuai dengan undang-undang bagaimana sih? Ya, yang pertama ada di lingkungan sekolah. Contoh melaksanakan sikap sesuai dengan undang-undang di lingkungan sekolah. Yang pertama, memakai seragam lengkap, menaati peraturan sekolah. Silakan kalian amati video. Diamati. Ada yang suka bermain sepak bola? Ada. Assalamualaikum. Olahraga sepak bola di Indonesia pasti tak asing lagi dengan pepatah yang berkata, tak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Yang nyatanya, ungkapan tersebut dipatahkan oleh fakta-fakta dengan jatuhnya banyak korban jiwa, terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia yang dijuluki dengan tragedi kerusuhan Kanjuruhan. Ya, silakan Nazril. Adalah kerusuhan sepak bola di Indonesia. Penggemar sepak bola tidak menerima kekalahan dan mengakibatkan kerusuhan dan menelan banyak korban jiwa. Ya, tragedi Kanjuruhan itu tragedi yang menelan banyak korban jiwa. Kalau kita sangkut pautkan dengan peraturan undang-undang, itu melanggar pasal berapa? Ada yang tahu tidak? Pasal tentang hak asasi manusia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk hidup. Masa nonton sekarang Bu Novi bagi kelompoknya, ya. Kelompoknya silakan bebas, kalian pilih kelompoknya, ya. Terdiri dari 4 sampai 6 anggota, silahkan. Berarti ada 4 kelompok, silahkan. Kelompoknya maju ke depan untuk ya memilih kasus apa yang akan kalian pecahkan, kasus apa yang akan kalian diskusikan ya. Memilihnya menggunakan lingkaran pilihan kasus. Silahkan salah satu maju. Kelompok 1 maju. Dwi maju Dwi. Ya, ini Dwi untuk kelompok 1 akan mendapat apa ya? Kelompok 1 dapatnya kasus apa? Bullying. Oke, kelompok 1 dapat kasus bullying. Nanti kalian cari informasi, cari di buku modul, boleh cari via Google ya. Nanti silakan kalian presentasikan di depan ya. Bentuk presentasinya boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan video atau menggunakan PowerPoint. Nah, langsung edit video juga tidak apa-apa.
KDRT. Ada pertanyaan? Contoh kasus KDRT apa? Kasusnya siapa? Kasusnya Lesti. Bingung nggak kasusnya Lesti? Kalau bingung silakan kalian searching bagaimana kasusnya Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa video. Silakan dilihat. Kasus perundingan atau bullying adalah kasus yang melanggar pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, dan hak untuk tidak diperbudak. Faktor penyebab bullying adalah 1. Pernah dibully orang lain, 2. Lingkungan sekolah, 3. Memiliki masalah, 4. Mencari perhatian, 5. Rasa iri, misalnya menyindir, mengolok-olok, dan Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dipaparkan hasilnya. Kasus bullying. Bullying atau perundingan adalah kasus yang melanggar pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Kasus bullying yang sedang ramai diperbincangkan adalah bullying siswa SMP di Kota Bandung. Sesi pertanyaan. Kelompok 1 mau membuka berapa pertanyaan? 2 pertanyaan. Silakan untuk kelompok lain yang mau bertanya siapa? Ya, Tara dari kelompok 3. Silakan. Bagaimana hukum dari bullying? Yang mau jawab siapa? Fatwa. Silakan, Fatwa. Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Oke, kalau bullying itu ada sanksi pidananya, ada dendanya, kalian juga bisa dipenjara. Satu pertanyaan lagi ya, silakan dari kelompok 2. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah? Silakan kelompok 1. Dari presentasi yang sudah dilaksanakan, ada kasus bullying, ada kasus politik uang, ada kasus KDRT, dan yang terakhir ada kasus putus sekolah. Kasus bullying sekarang lagi rame ya. Ya, kasus siswa dari Kota Bandung, entah itu memukul temennya, dikasih helm ya, gak boleh, tidak boleh dilaksanakan. Itu melanggar hukum, melanggar peraturan undang-undang juga, hak asasi manusia. Ya, terus kasus putus sekolah. Ya, jangan sampai kita putus sekolah. Harus meraih cita-cita setinggi mungkin. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar ya dari jam pertama. Ada yang bisa menarik kesimpulan hari ini itu apa? Nanti dulu. Ini kita berdiskusi tentang macam-macam pelanggaran Undang-Undang Dasar sehingga kita bisa sadar perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di Indonesia sehingga kita harus mematuhinya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Neti. Pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian ya. Kalian silahkan belajar. Bu Novi akan memberikan kalian soal-soal ya. Untuk soal bab kedua ini
ya untuk nilai kalian, nilai pengetahuan. Nilai sikap sudah Bu Novi nilai sesuai sikap kalian selama pembelajaran hari ini dari awal hingga dengan pelaksanaan diskusi. Nah, pembelajaran hari ini selesai ya. Mari kita mengucap rasa syukur kita dan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Silakan dilanjutkan pembelajaran setelah PPKN ya. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.